صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نعطي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أصاب ضعي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون تنانا لكن حب في السرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا وإن تججنا بالمودة عهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد للعلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه وزن الوجود به له حبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسلي لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طاعة عمل في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ودى ومن والنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة ضعف بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافيا عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمع يا أحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صلى عليه وآله وغيره صب أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah usai pembacaan surah Yasin beserta ratib al-hadat dan disambung bacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tempat ini menjadi rahmat dan turunnya berkah oleh Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita dengar pengajian kita pada malam ini, perlu diketahui majelis taklim pada malam Sabtu ini itu bertempat di rumah Akbar dan di rumah Adil lah. Dan untuk itu tempatnya rumah Adil dan sambutannya saudara Akbar. Untuk tempat kami silakan. Sallu ala Muhammad. Sini Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada guru kita, Dr. Rozi, dan teman-teman yang sudah bisa datang acara ini. Dan saya meminta maaf kalau ada kekurangan di tempat dan di sajian makanan. Dan satu lagi, minta doa untuk anaknya Adil yang sedang sakit, agar penyakitnya diangkat. Amin. Dan dijaga semuanya. Amin. Fatihah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Akbar yang telah memberi sambutannya. Untuk itu marilah kita dengarkan sambutan dari Majelis Ta'lim Al-Biru yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Zikri. Untuk tempat kami silakan. Saudara Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang saya hormati dan kami cintai Al-Mukarram Al-Ustadz Fahru Rozi bin Bapak Haji Asmuni dan beserta keluarga Adillah Huda dan Saudara Akbar Maulana. Dan selanjutnya saya perwakilan dari Majelis Ta'lim Al-Biru mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas penempatannya dan jamuannya. Dan terima kasih juga udah mau nyempetin dan ngambil acara majelis pada malam hari ini. Dan yang kedua, semoga anaknya Adillah Huda yang keberapa ya? Yang satu, semoga diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan dengan cepat, dan taat kepada orang tuanya, kakek dan neneknya, agama dan nusa dan bangsanya. Al-Fatihah. Itu aja, sekian dari saya perwakilan Majelis Ta'lim Al-Biru. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Zikri yang tadi melalui sambutannya atas nama pewakil Majelis Ta'lim Al-Biru. Untuk itu marilah kita sambung acara kita, yaitu pengajian pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Fauzi bin Haji Asmi. Waktu dan tempat kami silakan. Shallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd.
Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, an-nifas huwa ad-damul kharij ba'da faraghir rahim minal hamli. Alhamdulillah pada kesempatan ini di malam Sabtu kita masih bisa menjalankan rutinitas pengajian majelis taklim kita. Dan pada kesempatan ini kita bertempat di kediaman saudara Adil dan juga saudara Akbar. Alhamdulillah. Ada permohonan juga tadi dari Sohibul Bait untuk kita doakan anak atau putra dari Adil yang sedang kurang sehat, sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, pembahasan kita sebelumnya adalah tentang haid. Paling cepat haid berapa lama? 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Yang umumnya perempuan haid itu umumnya berapa lama? 7 hari. Ya, sepekan. 6 atau 7 hari. Paling lama perempuan haid 15 hari. Ya. Nah, 15 hari. Kemarin juga kita ngitung masa suci. Nah, kalau masa suci ya masih ingat nggak nih? Saya mau tanya. Ada masa haid. Masa haid ini artinya dalam keadaan kotor. Nah, sekarang kalau nggak haid namanya suci. Wanita dalam keadaan suci yang paling cepat berapa hari? 15 hari. Paling lama 29 atau nggak ada batasnya. Ya, paling pertengahan. Pertengahan yang umumnya kan suci nih, pada umumnya perempuan nih sucinya berapa lama? 23 atau kalau 7 hari berarti, kalau headnya 7 hari berarti sucinya 23. Kalau headnya 6 hari 24. 23 atau 24 suci itu umumnya tuh. Ya. Wanita-wanita atau perempuan-perempuan suci pada umumnya, kebanyakan perempuan 23 atau 24 hari. Ya, karena umumnya orang haid atau perempuan haid itu 6 atau 7 hari. Ya. Ya, paling cepat perempuan haid usia berapa tahun? Usia 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun udah keluar darah, apakah bisa disebut haid? Tergantung. Ngelihat dulu ya. Ngelihat. Kalau kurang kan 9 tahun ini umurnya hitungan apaan? Hijriyah atau Masehi? Hitungan Hijriyah ya, kayak ini kan Muharram, Safar, Rajab, Rabiul Awal. Ya. Nah, ini namanya Hijriyah. Jadi dihitungnya hitungan Hijriyah 9 tahun, bukan hitungan Miladiyah. Kalau kurang 9 tahun tapi kurangnya adalah jangka berapa lama itu? 16 hari kurangnya. Ya, kurang 16 hari lagi baru 9 tahun umurnya. Nah, ini belum sampai 9 tahun tapi 16 hari lagi 9 tahun. Nah, itu kalau di hitungan yang ke-16 itu ya, 16 itu keluar darah itu dianggap darah haid. Tapi kalau lebih 17, 18 hari lagi, 19 hari lagi baru 9 tahun, maka itu dianggap bukan darah haid. Nah, sekarang nifas. Ya, pelajaran kita yang baru adalah nifas. Pernah dengar nggak nifas? Nifasu huwa ad-damul khariju ba'da faraghir rahimi minal hamli.
Ad-damu itu darah. Nifas adalah darah al-kharij yang keluar. Kapan keluarnya? Ba'da faragir rahim, sesudah kosongnya rahim daripada hamil, daripada janin. Ya, orang hamil itu bawa janin. Setelah janinnya keluar, kosong rahimnya, itu ada darah, namanya darah nifas. Jadi darah nifas ini keluarnya sesudah bayi keluar, janin keluar, maka setelah itu ada darah, itu namanya darah nifas. Ya, jadi beda dengan darah haid. Darah haid ya nggak mesti ada anak, nggak mesti ada janin. Ya, itu biasanya bulanan. Nah, kalau darah nifas khusus kalau orang lagi hamil, ntar ketika anaknya keluar, ya, janinnya keluar, lalu keluar darah, itu namanya darah nifas. Ya. Nah, sekarang masanya paling cepat nifas berapa lama? Kalau tadi haid paling cepatnya adalah 24 jam. Sekarang kalau nifas paling cepatnya adalah lahzoh. Lahzoh itu artinya sekejap. Begitu anak lahir keluar lalu berhenti darahnya. Anak lahir nih, bayinya lahir, keluar darah. Setelah keluar darah berhenti darahnya. Ya udah, berarti udah suci dia. Selesai nifasnya. Ya, darahnya keluar berhenti. Bayi keluar, itu biasanya ada darah-darahnya tuh. Ya, darahnya keluar, tahu-tahu berhenti darahnya. Ya udah, berarti nifasnya udah selesai. Ya, nifasnya udah selesai. Itu paling cepat. Paling cepat nggak kalau haid tadi 24 jam. Kalau nifas nggak mesti 24 jam. Ya, bisa semenit. Ya, bisa kurang dari semenit. Yang penting darahnya udah berhenti. Ya, udah nggak keluar lagi. Maka udah selesai nifasnya. Sekarang umumnya. Ini umumnya nih. Yang lahir ini biasanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu nifas, kalau habis lahir nih nifas, umumnya berapa lama? Umumnya adalah 40 hari. Ya, ini umum nih. Bukan berarti harus 40 hari. Kebiasaan atau kebanyakan perempuan yang nifas itu, ya kebanyakan perempuan nifasnya itu 40 hari. Kadang kalau tadi itu baru semenit darahnya udah keluar, ya berarti udah suci, nggak mesti nungguin 40 hari, enggak. Kalau udah nggak keluar ya udah suci. Sehari darahnya udah nggak keluar, ya udah berarti udah suci. Umumnya, ya umumnya itu perempuan-perempuan atau kebanyakan perempuan-perempuan kalau habis lahir itu keluar darahnya selama 40 hari, namanya darah nifas. Kadang ada yang cuman seminggu udah berhenti nifasnya, berarti udah selesai. Ya. Paling lama darah nifas itu terus keluar dia darah berapa lama itu? 60 hari. 60 hari berapa bulan itu? 2 bulan keluar darah terus, darah nifas namanya. Ya. Nah, itu jadi sayangin ya, ibunya sayangin. Nah, kita ini semua keluar dari rahim ibu kita. Ketika ibu kita melahirkan kita ini, nah itu berat, itu sakit, orang melahirkan itu sakit. Terus habis itu keluar darah. Emang enak keluar darah? Ya kagak enak. Ya, harus disumbat pakai penyumbat. Apaan tuh namanya? Perempuan yang tahu dah tuh. Yang perempuan hadir nggak? Nggak hadir. Ada. Iya, biar tahu juga. Ya. Nah, jadi berat ya bagi kaum wanita. Nah, ini berat. Nah, kita ini semuanya lahir dari rahim ibu kita, orang perempuan. Maka kalau belajar begini, biar merasakan, oh ternyata ibu kita waktu melahirkan kita ini nggak gampang, berat. Ya, mau lahir itu kalau kamu perhatikan, ya, ibu-ibu yang mau lahir itu menahan rasa sakit, ya, menahan rasa sakit. Terus habis itu keluar darah. Nah, itu tadi itu
ada yang sampai 60 hari keluar darah. Ya kan harus bersihin ya. Kalau kepenuhan udah disumbatnya udah kebanyakan, ganti lagi. Padahal orang habis melahirkan itu sakit. Ya, kalau baru melahirkan ya nggak mau jalan normal gitu seperti biasa itu belum bisa. Ya, belum bisa. Makanya hati-hati sama ibunya. Ya, yang masih ada ibunya jangan sampai menyakiti hati ibunya. Ya, karena itu kita itu waktu mau dilahirin tuh begitu tuh. Ya, beban berat. Ya, orang tua kita, ibu kita mau melahirkan kita itu beban berat. Nah, ini yang udah punya anak, yang udah nikah, nah itu bisa ngerasain jadi orang tua. Ya. Nah, ini kita ini masih pada yang belum nikah, yang masih pada sekolah. Ya, kalau orang tuanya suruh sekolah, ya sekolah, jangan ke sekolah. Ya, karena apa ya? Karena buat kebaikan. Mana ada orang tua nyuruh anaknya jadi nggak bener. Ya, orang tua pengen semua anaknya nanti sukses, berhasil. Maka kalau kita salah dimarahin, ya jangan ngelawan. Ya, kita ini salah, dimarahin sama orang tua. Ya kan dimarahin sama orang tua karena salah. Ngelawan orang tuanya. Ya, tuh tadi kalau kita belajar, oh ternyata ya orang tua ini ya banyak penderitaannya tuh. Ya banyak beban-beban yang dialami ketika mau ngelahirin kita ini. Ya. Nah, itu jadi di sini belajar begini biar jadi paham keadaan bagaimana keadaan orang perempuan. Ya, dia ada haid, ada nifas, ya. Nifas, ya kalau orang nifas, orang haid boleh sholat nggak? Nggak boleh sholat, ya, libur dia sholatnya. Tapi kalau udah berhenti, wajib sholat. Jangan udah berhenti darahnya masih kagak sholat, ya dosa. Tapi kalau masih ada darahnya, ya masih keluar, dia sholat juga ya haram, salah, nggak boleh. Nah, makanya jadi harus dipelajari yang begini. Kalau nggak dipelajari nanti bisa salah. Kita merasa bener aja, ternyata salah. Ya, bukan cuman yang nggak boleh, bukan cuman sholat aja. Nggak boleh masuk ke masjid. Boleh nggak masuk ke masjid orang lagi haid, orang lagi nifas? Nggak boleh. Ini misalnya besok mau bikin acara di masjid. Kan perempuan ada nanti nih, kita undang ibu-ibu, remaji, ya remaja perempuan. Kita tempatin di atas. Ini karena tempatnya di masjid, maka kalau dia lagi haid jangan masuk ke masjid, duduk di masjid, jangan ikut, di luar aja. Ya, di luar, di majelis taklim tuh ada. Kalau lagi berhalangan namanya. Ya, ini yang kita wajib tahu masalah begini. Kalau dia masuk juga padahal dia lagi haid misalnya, atau dia lagi nifas, dia masuk ke masjid juga, dia beralasan apa? Lu kan saya udah sumpel, saya udah tutup, udah sumbat, ada penyumbatnya, ya kan nggak keluar darahnya, nggak nyecer, tetap kagak boleh, karena dia lagi dalam keadaan kotor. Masjid adalah tempat suci. Maka nggak boleh orang kotor diem di masjid, kecuali sekedar lewat, boleh sekedar lewat. Ya, bukan untuk netep diem gitu. Nah, kayak acara ini nanti kan diem, dengerin ceramah, dengerin maulid, ya kagak boleh. Kalau mau manggil temennya, sekedar masuk, manggil, dipanggil sama ibunya, sama bapaknya, boleh. Lalu keluar lagi, boleh. Sekedar lewat doang namanya. Tapi kalau dia netep duduk, kagak boleh, ya. Nah, maka yang begini harus kita pahamin, ya, harus kita pahamin. Jadi bukan yang nggak boleh itu bukan sholat doang, termasuk masuk ke dalam masjid rumah Allah, ya. Orang lagi haid, orang lagi nifas, kagak boleh, ya. Itu nanti ada kita bahas nanti, ya, tentang apa yang nggak boleh dilakukan oleh orang yang lagi haid, orang yang lagi nifas, ya. Ya, nanti di sini kita akan bahas lagi
kalau ada darah keluar sebelum anaknya lahir nih, orang ibu hamil nih, ada darah keluar, itu darahnya darah apaan namanya itu? Darah haid apa darah nifas? Dia lagi hamil, belum keluar anak nih, lagi hamil, lalu keluar darah. Itu darah apa namanya? Itu namanya darah haid. Ya, bukan darah nifas. Karena apa? Belum lahir. Nanti kalau bayinya udah lahir, baru namanya darah itu nifas. Sebelum lahir keluar darah, terus sampai lahir keluar darah. Mana yang darah haid, mana yang darah nifas? Sebelum lahir kan nyambung terus nih, darahnya nyambung terus. Sebelum dia lahir keluar darah. Begitu dia lahiran, keluar darah lagi. Terus keluar darah gitu, nyambung. Maka hukumnya yang sebelum lahir namanya haid. Sesudah anak itu keluar, bayinya keluar, itu namanya nifas. Darah-darah juga, cuma namanya beda. Ya. Karena definisinya tadi, definisi nifas itu adalah darah yang keluar sesudah janin keluar dari rahim. Ya, artinya rahim udah keluar nih, udah bersih dari janin, maka keluar darah, itulah darah nifas. Nah tadi kalau sebelum dia keluar darah, itu namanya bukan nifas. Ya, nah ini tentang haid dan nifas. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita musyawarahkan tentang kegiatan besok. Pertanyaan boleh seputar yang tadi pembahasan kita, boleh juga tentang yang lain, silahkan. Mumpung lagi ngumpul, mau nanya, silahkan. Ya, nggak ada. Ya. Kalau air ketuban itu boleh sholat ya? Ya. Nanti ada apa namanya? Sebelum lahir itu ya. Sebelum lahir tuh ibu-ibu lagi hamil. Ada keluar namanya air ketuban. Ya. Nah, air ketuban ini keluarnya dari mana nih? Dari rahim yang paling dalam apa dari rahim yang paling dekat? Ya. Nah, jadi kalau keluar dari rahim yang paling dalam, nah itu nggak boleh. Ya. Kalau keluar dari rahim yang paling dekat, nah itu boleh. Ya, sholat. Itu tergantung nanti ngelihat kayak kemarin keputihan. Keputihan kemarin apa hukumnya itu? Orang perempuan keputihan. Masih ingat gak? Wah, ada lupa pembahasan waktu itu, ada pertanyaan udah dijawab ya. Ya, pertanyaan yang lain kalau masih ada. Ya, mungkin kita cukupkan ya. Tentunya kita berterima kasih ini ya ditempatin di tempat ini. Nah, ini kan kita ini nutup jalanan nih berarti ya, jangan malam-malam berarti. Nah, orang kita mengganggu orang mau bolak-balik ya. Kita juga terima kasih kepada tetangga-tetangga ini, mungkin keganggu ya. Nah, jadi mohon maaf ya kalau memang suasana majelis ini tadi berisik atau apa, ya tentunya kita mohon maaf. Makanya di sini kita, karena kita pakai jalanan, kita nggak usah terlalu malam. Kalau mau ngumpul-ngumpul berarti harus buka jalanan ya, biar orang tetap bisa ya jalan umum biar bisa dipakai ya. Ya berarti kita cukupkan, silahkan dibaca doanya.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا ذربنا أننا ذربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات Masih di dalam kan? Ini di dalam kan? Masih di dalam.